Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih dan salihah. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat serta mendapat berkah dari Allah SWT. Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Dengan pembelajaran 3 dan 4. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus bermain di tempat yang bersih dan aman. Dan kita juga sudah belajar bagaimana cara mengoper bola. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar di samping. Kerajinan di samping merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Yang pertama terdapat teko dan cangkir. Yang gambar kedua tempat pensil. Gambar ketiga terdapat boneka. Dan yang gambar selanjutnya terdapat vas bunga. Karya tersebut merupakan karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang, dapat dilihat dari berbagai arah dan sisi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang bersifat nyata. Apa saja anak-anak ya kira-kira bahan dan alat yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan yang pertama tentunya terdapat tanah liat. Yang kedua alat pengaduk. Yang ketiga alas. Yang keempat air. Dan yang kelima model kerajinan. Sekarang coba kita perhatikan dalam membuat karya seni 3 dimensi menggunakan tanah liat. Nah, itu merupakan salah satu langkah-langkah dalam membuat karya seni 3 dimensi menggunakan tanah liat. Nah, sekarang ayo mengamati. Dayu membuat kerajinan berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingat kan anak-anak pada ruas-ruas garis pada bangun ruang? Coba kita ulas lagi ya ruas-ruas garis pada bangun ruang, supaya kita lebih memahami. Pada gambar prisma segitiga di samping terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Jadi, prisma pada segitiga, gambar di samping terdapat 9 ruas garis. Contoh lain misalnya pada bangun ruang 5 segi 4. Mari kita hitung ruas-ruas garisnya ya. AB, BC, CD,
AD, AE, BE, CE, dan DE. Jadi, pada bangun ruang 5 segi 4 terdapat 8 ruas garis. Selanjutnya pada bangun ruang prisma segi 5. Mari kita hitung ruas-ruas garisnya ya. KL, LM, MN, NO, KO, PQ, QR, RS, ST, PT, KP, LQ, MR, NS, dan OT. Jadi, bangun ruang pada prisma segi 5 terdapat 15 ruas garis. Selanjutnya, ayo mengamati. Setelah membuat kerajinan dari tanah liat tadi, dapat membuat lingkungan kita menjadi kotor, becek, kumuh, banyak bercak-bercak tanah, dan tempatnya pun menjadi berantakan. Jadi, kita setelah membuat kerajinan harus segera dibersihkan agar tempatnya rapih kembali, dan kita merasa lebih nyaman apabila tempatnya bersih dan rapi. Nah, sekarang kita baca teks di samping dengan suara yang nyaring ya. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, teks yang sudah kita baca tadi berisi mengenai polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, sekarang coba amati gambar di samping. Bagaimana gambar di samping? Ya, gambar di samping menunjukkan jalan raya yang terdapat banyak kendaraan, di mana mengeluarkan asap dan dapat menyebabkan polusi udara. Jalan raya bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk bermain. Model kendaraan bermotor dapat dibuat kerajinan juga loh anak-anak. Ada yang sudah pernah lihat belum? Atau ada yang sudah pernah membuatnya? Seperti contoh model gambar di samping. Kerajinan seperti gambar di samping dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak, seperti misalnya plastisin. Kira-kira apa saja ya alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat kerajinan dari plastisin? Ya, yang pertama ada pisau cutter, plastisin secukupnya, dan gambar model yang ingin dibentuk. Nah, sekarang amati kembali bentuk gambar berikut. Model lokomotif kereta api. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus. Plastisin. Plastisin berbentuk balok. Kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Yang dimaksud dengan sisi yaitu daerah yang membatasi bangun ruang tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Yang dimaksud dengan rusuk yaitu perpotongan antara dua sisi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dan yang dimaksud dengan titik sudut yaitu titik potong antara beberapa rusuk, seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi, pada bangun ruang kubus terdapat 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
Nah, sekarang anak-anak coba berlatih untuk mengerjakan beberapa bangun ruang di samping untuk mengetahui banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Dikerjakan di buku masing-masing ya, dan dijawab dengan sungguh-sungguh. Kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, yang pertama, kita sudah mengetahui kerajinan yang terbuat dari tanah liat dan bahan lunak plastisin. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai berbagai macam bangun ruang untuk mengetahui sisi, rusuk, dan titik sudut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.